Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas NTT, dan makanan khas NTT yang pertama adalah kolok. Jadi kolok atau nasi bakar adalah salah satu makanan khas dari daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT, khususnya Manggarai. Kolok merupakan makanan khas yang dimasak menggunakan bambu. Untuk membuat kolok kita menggunakan bahan beras, bumbu penyedap, bambu, dan daun pisang. Untuk cara membuat kolok, pertama kita potong bambu dengan ukuran 30 cm. Selanjutnya kita bisa campurkan beras dengan bumbu yang sudah disiapkan. Lalu kita bisa tambahkan air. Selanjutnya kita bisa masukkan bahan-bahan yang sudah tadi kita satukan ke dalam bambu. Lalu tutup setiap ujung bambu dengan daun pisang. Selanjutnya kita bisa bakar bambu selama kurang lebih setengah jam hingga kolok masak. Selanjutnya adalah jagung katemak. Nah, untuk membuat jagung katemak, bahan yang dibutuhkan adalah biji jagung sebanyak 500 gram. Bisa juga ditambahkan dengan kacang hijau sebanyak 200 gram, ditambah dengan kacang tanah sebanyak 100 gram. Untuk cara membuat jagung katemak, pertama-tama kita rebuskan terlebih dahulu bahan seperti jagung, kacang tanah, dan kacang hijau sampai empuk, dan kita biarkan air rebusannya tetap bergabung. Selanjutnya kita bisa masukkan bumbu penyedap rasa, garam sesuai selera ke dalam rebusan bahan tersebut. Selanjutnya yang terakhir kita bisa tambahkan berbagai macam sayuran seperti bunga pepaya, jantung pisang, pucuk labu, atau bisa juga daun ubi. Setelah itu kita bisa masak hingga matang. Selanjutnya adalah jagung bose. Untuk bahan membuat jagung bose, pertama kita membutuhkan 800 gram jagung bose, selanjutnya 150 gram kacang merah, ada 250 gram labu kuning, 1200 ml air, 60 gram fiber cream atau boleh diganti dengan santan, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula. Untuk cara membuat jagung bose, pertama kita potong kecil labu kuning, lalu cuci sampai bersih. Setelah itu pipih jagung kita cuci bersih dan dan kita sisihkan, masukkan air ke dalam panci. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Selanjutnya kita bisa masukkan jagung dan masak hingga lunak. Setelah lunak kita bisa masukkan labu, setelah itu kita masak hingga mendidih. Untuk proses yang terakhir kita bisa masukkan fiber cream atau santan, lalu kita aduk rata, terus kita bisa tambahkan garam dan gula. Setelah itu masak lagi hingga matang. Selanjutnya adalah sei daging sapi. Nah, untuk bahan membuat sei daging sapi, pertama kita membutuhkan 500 gram daging sei atau daging sapi. Setelah itu bahan selanjutnya ada 7 siung bawang merah kita iris, 3 siung bawang putih kita hancurkan, 10 lembar daun jeruk kita ambil daunnya saja, ada 7 biji cabai rawit, ya kalau mau yang pedis bisa kita tambahkan sedikit. Untuk cara membuat sei daging sapi, kita panaskan minyak, tumis semua bumbu-bumbu tadi, ada bawang merah dan bawang putih. Setelah itu kita bisa masukkan cabai dan kita tambahkan sedikit irisan daun jeruk. Setelah itu kita masukkan garam sedikit dan aduk hingga matang. Untuk makanan berikutnya adalah kue jawada. Untuk membuat bahan kue jawada, bahannya itu ada tepung beras, ada gula aren, nira, air, garam, dan minyak untuk menggoreng. Untuk cara membuat kue jawada, pertama kita campurkan semua bahan tadi, pastikan tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, ya pas-pas. Terus kita ambil 1 cup adonan dan tuang ke dalam cetakan. Setelah itu kita kucurkan pada minyak yang telah panas hingga membentuk lingkaran dan lipat menjadi 4. Setelah itu agar teksturnya tetap renyah, maka kita harus menggunakan minyak atau menggunakan cara deep fry. Makanan yang berikutnya ada rumpu rampe. Untuk bahan-bahannya kita siapkan bunga pepaya 250 gram, daun pepaya 250 gram, daun singkong 250 gram, jantung pisang 250, bawang merah 50 gram, bawang putih 30 gram, kemiri 30 gram, garam, merica, dan penyedap rasa. Untuk cara membuatnya, yang pertama dalam membuat rumpu rampe adalah rebus daun pepaya dan bunga pepaya dalam air yang mendidih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan getah dan mengurangi rasa pahit. Angkat lalu tiriskan. Yang berikutnya rebus daun singkong dan jantung pisang dengan metode yang sama. Kemudian haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kemudian tumis sampai harum, tambahkan sayuran, beri garam dan merica, masak sampai matang dan sajikan. Makanan berikutnya ada pelepah manuk. Untuk bahan-bahannya ada 1 ekor ayam belada dan yang tidak putus, tekan ala pipi. Yang kedua ada 2 sendok teh garam, berikut ada 1 sendok teh gula pasir,
500 ml santan dari 1/2 butir kelapa, 3 sendok makan minyak untuk menumis, 10 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai merah besar, 7 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 sendok teh terasi goreng, dan 4 cm kunyit. Untuk cara membuatnya, lumuri daging ayam dengan air jeruk nipis atau jeruk lemon dan garam, diamkan selama 20 menit untuk marinasi. Lalu bakar ayam di atas bara api dari arang batok tradisional sampai kecoklatan. Kemudian angkat, lalu panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai harum, tambahkan ayam, aduk hingga rata. Lalu masukkan santan, garam, dan gula pasir, masak sampai meresap dan kental. Makanan berikut ada sambal teri NTT. Sambal ikan teri adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Sambal ikan teri sudah banyak diadopsi oleh daerah lain untuk menjadi salah satu hidangan yang cukup menggoda lidah. Pembuatan sambal ikan teri sendiri ini sebenarnya sangat mudah. Pertama-tama panaskan minyak, lalu masukkan lengkuas dan daun jeruk, kemudian masukkan ikan teri, tambahkan garam, lalu aduk hingga kering. Untuk makan berikut ada ubi nuwabosi. Ubi nuwabosi merupakan ubi lokal dari dataran tinggi Ndetu Ndora, Kabupaten Ende. Dalam bahasa setempat bernama ubi ai nuwabosi. Ubi nuwabosi rasanya sangat enak dan berbau wangi. Bentuk kukunya lebih besar dibanding ubi lokal lain. Ubi ini sebetulnya berasal dari Brasil. Ubi legendaris ini ada di Flores, dibawa oleh orang-orang Portugis. Setelah itu kemudian dikembangkan oleh penduduk lokal hingga saat ini. Kemudian ada kompiang Manggarai. Untuk bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 175 gram air, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, 3 gram garam. Untuk bahan olesan dan taburan ada 1 butir kuning telur dan 2 sendok makan susu cair dan juga wijen putih. Untuk cara membuatnya, campurkan terigu, susu bubuk dan ragi instan, aduk rata. Masukkan sedikit demi sedikit air sambil terus diaduk hingga rata. Masukkan garam, lalu aduk rata. Tutup adonan dengan plastik lalu diamkan selama 30 menit. Takar adonan kira-kira 50 gram, bentuk bulat dan tata di loyang yang sudah dioles margarin. Beri bahan olesan dan taburi dengan wijen putih. Kemudian panggang dalam oven suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang dan berwarna kecoklatan. Angkat lalu. Makanan khas NTT yang berikut adalah sombu gaplek. Bahan-bahan untuk membuat sombu gaplek ini terdiri dari singkong kering yang ditumbuk, kelapa parut, dan gula merah. Cara membuatnya, campurkan singkong yang sudah ditumbuk, kelapa dan gula merah, terus kukus dia pakai periuk tanah, lalu hidangkan. Yang berikut rebok, makanan khas dari Manggarai. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rebok adalah yang pertama tepung beras, kelapa parut, telur, vanili, dan gula. Cara membuat rebok, yang pertama masukkan tepung beras, kelapa parut, telur, dan vanili dalam satu wadah lalu aduk hingga rata. Yang kedua, remas-remas adonan hingga kalis atau tidak lengket menyerupai gumpalan-gumpalan kecil. Yang ketiga, siapkan wajan lalu masukkan adonan ke dalam wajan. Yang kelima, sangrai adonan hingga berwarna kecoklatan muda atau hingga matang. Yang terakhir, sebelum disajikan, tambahkan gula pasir untuk menambah rasa. Yang berikut sup tuna kuah asam, berasal dari Kupang. Bahan-bahan untuk membuat sup tuna kuah asam yaitu 500 gram ikan tuna segar dipotong kotak, 8 buah belimbing ulu dipotong bagi 4, 10 buah cabai rawit diiris, 10 buah cabai rawit utuh, 1 batang daun bawang diiris, 2 buah jeruk nipis diperas. Untuk bumbu halusnya 6 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan 1 ruas ibu jari kunyit. Cara membuat sup tuna kuah asam, yang pertama cuci bersih lalu beri perasan jeruk nipis di dalam ikan, diamkan kurang lebih 20 menit. Yang berikut, didihkan air 1 liter lalu masukkan bumbu halus dan cabai rawit iris, aduk hingga merata. Yang berikut, masukkan ikan dan belimbing ulu, aduk hingga semua merata. Kemudian masukkan cabai rawit utuh dan bawang, aduk hingga merata dan masak hingga ikan matang. Yang berikutnya, ayam goreng sasando. Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng sasando adalah yang pertama 200 ml santan kental, yang kedua 4 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 5 buah cabai merah, 1 buah tomat, 1 ruas kunyit,
1 ruas lengkuas, 1 sendok makan gula merah, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam. Cara membuatnya, yang pertama rebus air hingga mendidih, lalu masukkan ayam dan bumbu halus. Yang kedua, ungkep ayam hingga bumbu meresap, masak hingga air menyusut dan ayam matang. Lalu haluskan bumbu sambal kecuali santan, tumis hingga harum dan matang. Tuangkan santan dan aduk rata, lalu masak hingga ayamnya matang. Yang berikut kue rambut. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama, nira, tepung beras, gula paren, air, garam, minyak untuk menggoreng. Cara membuat kue rambut yang lainnya, yang pertama, semua bahan dicampurkan pasti kentalannya pas. Lalu ambil 1 cup adonan dan tuang ke dalam cetakan kaleng susu yang telah dilubangi kecil-kecil bagian bawahnya. Lalu kucurkan pada minyak yang telah panas hingga membentuk lingkaran dan lipat menjadi 4. Lalu goreng hingga matang. Yang berikut manuta unuh. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 ekor ayam betina kampung, 1 buah kelapa parut dan peras ambil santannya, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 batang serai, 1 potong jahe, daun kemangi dan santan kental. Cara membuat, yang pertama bersihkan ayam, kemudian rebus sebentar lalu angkat. Kemudian masak dengan santan cair bersama bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, serai dan jahe. Lalu memarkan bumbu terlebih dahulu sebelum dimasak. Yang berikut kemudian masak sampai ayam matang. Setelah matang baru masukkan santan kental. Setelah mendidih masukkan daun keman. Yang berikut luwah hakla. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama, 1 kg tepung singkong, kacang tanah yang ditumbuk, gula, garam, 1 buah kelapa yang diparut. Cara membuat, kupas kulit singkong tersebut harus dijemur selama lebih kurang 1 minggu. Jika sudah kering, tumbuk dan tampil gerakan naik turun hingga singkong jadi tepung halus. Campurkan singkong dengan kacang tanah yang sudah ditumbuk, lalu tepung singkong dan kacang tanah tersebut dicampurkan dengan garam, gula dan kelapa parut, kemudian dicampurkan dengan air kurang lebih 2 gelas, kemudian adonan tersebut dikukus di dalam dandang hingga matang. Yang berikut jagung titi. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 400 gram biji jagung, pipit, 400 ml air, 75 gram kacang merah rendam 6 jam, setengah sendok teh garam. Cara membuat jagung titi, tumbuk jagung titi, tampi pisahkan jagung yang halus lalu sisihkan. Masak jagung kasar dengan air dan kacang merah hingga hampir kering. Masukkan jagung halus, tambahkan garam, kukus, tuangkan air mendidih, lalu tambahkan garam dan masak hingga matang. Berikut ikan kakap merah kuah asam. Bahan-bahan: 3 ekor ikan kakap merah, bersihkan, lumuri garam dan air jeruk nipis. Bumbu yang pertama, 1200 mg air, 8 butir bawang merah iris tipis, 5 siung bawang putih, 1 batang serai, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, belimbing secukupnya, 3 sendok makan air jeruk, 2 buah cabai merah besar, cabai rawit utuh secukupnya, gula dan garam secukupnya. Cara membuat, yang pertama, didihkan air di panci, masukkan bawang merah, bawang putih, serai, jahe, kunyit dan cabai, kecilkan api, masak selama 10 menit. Masukkan ikan, garam dan gula. Menjelang, diangkat, tambahkan belimbing sayur dan air jeruk nipis. Koreksi rasa dan angkat, lalu sajikan. Yang berikut sayur marungga. Bahan-bahan yang digunakan adalah 5 ikat marungga, 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 batang serai, 1 sendok makan kaldu sapi, 1/2 sendok makan garam, 1 liter air. Cara membuat, bersihkan marungganya, pisahkan dari batangnya yang besar.
Setelah itu dicuci sampai bersih, cincang bawang putih sampai halus, geprek jahe dan serainya, didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan bawang putih, serai dan jahe. Biarkan sebentar lalu masukkan daun marungganya. Kalau dirasa cukup lembut, masukkan kaldu sapi dan garam. Koreksi rasa lalu hidangkan. Yang berikut, sei sapi. Bahan-bahan 250 gram daging sapi, 3 buah bawang putih cincang halus, 2 sendok makan kecap asin, garam, jeruk nipis. Cara membuat, semua bahan lalu dihaluskan bumbunya. Ambil daging sapi lalu cuci bersih. Dan jeruk nipis, simpan daging sapi di tempat panggang lalu panggang di bara api. Kemudian sei sapi siap dihidangkan. Yang berikut, daging belacang. Bahan-bahan 500 gram daging sapi, 1 batang daun bawang, potong-potong 3 cm, 1/2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan air asam jawa, minyak goreng, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1/2 sendok teh terasi, 1 sendok teh gula merah, 1/2 sendok teh garam. Cara membuat, rebus daging sapi sampai empuk, angkat potong kecil-kecil. Panaskan minyak goreng, goreng potongan daging sapi sampai kering, angkat, tiriskan, sisihkan dahulu. Siapkan bumbu halus dan bahan lainnya. Haluskan bumbu halus dan uletkan, kemudian tumis dengan 1 sendok makan minyak goreng sampai harum. Masukkan potongan daun bawang, kecap manis, dan air asam jawa, aduk rata. Terakhir, masukkan daging sapi goreng, aduk rata, dan masak sampai bumbu meresap, angkat lalu disajikan. Makanan khas yang berikut wolapa. Bahan-bahan yang dibutuhkan: beras, gula merah, daun jagung kering. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan semua bahan, cuci terlebih dahulu. Beras ditumbuk dan kemudian dibuat adonan dengan gula merah yang cair. Setelah adonan tersebut jadi, kukus dan tunggu sampai kering. Kemudian masukkan ke dalam daun jagung sebagai pembungkus kuenya. Tinggal menunggu beberapa saat untuk bisa dinikmati. Yang berikut, tenteng. Bahan-bahan yang diperlukan: yang pertama 1 kg kacang tanah yang sudah dikupas, yang kedua 1 liter gula pasir, dan yang ketiga wijen. Cara membuatnya, yang pertama, sangrai kacang kemudian dihancurkan. Yang kedua, sangrai wijen sampai matang, setelah itu campurkan dengan kacang. Yang ketiga, buat karamel dengan 1 gelas gula pasir. Yang keempat, setelah karamelnya jadi masak, masukkan 2 gelas kacang yang sudah dicampur dengan wijen, lalu perbandingannya. Yang kelima, aduk cepat hingga campuran tercampur rata. Yang keenam, setelah tercampur rata, angkat lalu tuangkan dalam cetakan. Tekan menggunakan sendok dengan cepat sampai semua permukaan cetakan tertutupi. Yang ketujuh, ratakan permukaannya dengan menggunakan botol atau roll pin. Setelah itu potong persegi panjang. Makanan yang berikut, susu goreng. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 3 saset susu kental manis, air putih 1 liter, 10 gram tepung maizena, tepung roti, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan wajan, masukkan susu kental manis, 2 gelas air dengan gula pasir. Yang kedua, masak hingga meletup-letup sambil diaduk. Setelah meletup, tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan, lalu aduk kembali hingga mengental, angkat dan matikan api. Yang ketiga, pindahkan kacang ke dalam wadah, diamkan hingga dingin, dan masukkan ke dalam freezer selama 30 menit. Yang keempat, setelah 30 menit, keluarkan adonan susu dari freezer dan siapkan tepung terigu, kemudian encerkan. Yang kelima, potong dadu adonan susu, masukkan ke dalam
terigu basah, lalu masukkan ke dalam tepung roti dan ulangi prosesnya hingga adonan habis. Yang ketujuh, setelah 30 menit goreng dengan minyak panas hingga warnanya kuning keemasan. Yang ke-8, angkat dan tiriskan usus goreng siap disajikan. Yang ke-4, cobol. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama tepung singkong, gula aren, parutan kelapa, perasan nanas, daun pandan, air 500 ml. Cara membuatnya yang pertama, campurkan tepung singkong dengan air sedikit demi sedikit sampai ada adonan sobol sedikit basah dan merata. Yang kedua, setelah itu tambahkan parutan kelapa dengan gula aren. Yang ketiga, tambahkan perasan nanas dan beri sedikit daun pandan untuk menambah keharumannya. Yang keempat, aduk adonan dengan tangan agar semua bahan tercampur. Berikutnya, akabilan. Bahan-bahan yang digunakan: sagu, kelapa parut, kacang hijau, garam. Cara membuatnya: tepung sagu dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian alat pemanggangnya dipanaskan di atas api hingga terlihat membara. Alat panggangnya tersebut terbuat dari tanah hias yang terbentuk lempengan kotak-kotak. Setelah itu, alat panggangnya diangkat dan masukkan tepung sagu ke dalam kotak-kotak dan tutupi dengan daun pisang. Tambahkan parutan kelapa dan kacang hijau. Tunggu hingga 10 menit, kemudian dikeluarkan sagu bakarnya dengan siap disajikan. Berikutnya, manggulu. Bahan-bahan yang digunakan: pisang kapok, kacang merah, dan lontar kering. Cara membuat: siapkan pisang kapok, lalu kupas kulitnya, kemudian cuci bersih. Pisang tersebut dimasak lalu keringkan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari. Kemudian untuk kacang merah disangrai sampai kulit airnya terbuang. Setelah itu kacang ditumbuk bersama pisang kapok yang sudah dikeringkan. Bungkus menggunakan daun lontar kering. Setelah itu manggulu siap dihidangkan. Berikutnya nasi bipang. Bahan-bahan yang digunakan: nasi kering, gula aren, garam, minyak goreng, air putih. Cara membuat: panaskan minyak, buat nasi kering sebanyak 1 genggam sampai mengembang. Panaskan gula aren dengan air sampai terbuih dan diaduk sampai rata. Masukkan nasi kering yang sudah digoreng, aduk tercampur dengan gula sampai merata. Angkat ratakan dalam lengser masing-masing, angkat potong setelah ditata dalam toples. Berikutnya, kue alu endene. Bahan-bahannya: 250 gram tepung alu, 100 gram tepung parut, kelapa parut, 2 pisang masak yang sudah dihaluskan, gula merah, air 500 ml. Cara membuatnya: campurkan tepung alu, pisang dan kelapa dan wadah. Tambahkan air. Pastikan adonan tidak terlalu berair. Panaskan wajan dan taburi kelapa parut sisa agar adonan tidak lengket. Masukkan adonan lalu ratakan dengan sendok. Panggang dengan api kecil. Balik sisi yang lainnya. Taburkan gula merah. Angkat lalu dilipat 2. Potong sesuai selera dan dihidangkan.